manusia ini harus bisa beradaptasi ketika krisis terjadi, ketika keadaan wah nggak bagus, kita harus beradaptasi. Caranya tadi kata Profesor dua ya. Caranya yang pertama eksploitasi yang sudah ada, produk-produk mungkin dengan prosedur yang ada, cara yang lama karena orang pengen pasti-pasti mungkin ya. Tetapi yang paling penting juga yang kedua yang harus dilakukan adalah eksplorasi. Eksplorasi adalah mencoba hal-hal baru, mencoba produk baru, kemarin baru keluar Plus Cinta, dan terlebih cara baru Bapak Ibu, yaitu dengan cekatan ya. Cekatan sekarang sudah pakai microsite, nggak perlu email-emailan ke nasabah. Itu juga harus Anda coba, itu eksplorasi cara beradaptasi dengan cara yang baru. Dan yang terakhir tadi luar biasa sekali, kita harus punya 6 kecerdasan tambahan loh, kecerdasan baru tambahan. Saya catat satu aja yang namanya technological intelligence. Kalau moral, intelligence apa mungkin sudah Bapak Ibu kita bisa pelajari. Satu lagi yang juga kita harus pelajari sejalan dengan program Prudential, technological intelligence. Yaitu apa? Pakai cekatan dengan gampang. Sekarang pakai microsite, gampang dijalankan. Baik, terima kasih sebanyak Pak Profesor Renat Kasali. Saya mensarikan ada beberapa pertanyaan, saya sampaikan ke Profesor untuk kita bisa sama-sama mendapatkan jawaban ya, pandangan dari Profesor seperti apa untuk kita bisa bergerak lebih hebat lagi. Pak Profesor, ada pertanyaan begini nih. Jadi kalau sebagai tenaga pemasaran nih, sebagai agensi Prudential, sebaiknya bagaimana nih Pak Profesor menghadapi tantangan seperti ini? Bagaimana kita bisa kami bisa menghadapi perubahan atau menggunakan perubahan yang sedang terjadi untuk lebih sukses, katanya Prof. Oke, tadi sudah dijawab. Satu, gunakan teknologi karena sekarang orang lebih confident terhadap teknologi. Itu yang pertama. Yang kedua, harus explore di mana sekarang customer Anda berada. Selama ini banyaknya adanya di perkantoran, di gedung-gedung perkantoran. Sekarang perkantorannya sepi. Pendapatan perusahaan telekomunikasi itu bergeser. Tadinya ada di gedung perkantoran, sekarang adanya di gedung perumahan. Ya. Orang-orang yang tukang gojek, ya, yang tadinya kerjanya nganterin penumpang ke kantor, sekarang beralih nganterin makanan. Pindah itu, ya. Dan mereka makannya adanya di rumah, ya, di rumah. Mereka tidak masak, tapi mereka order makanan, ya. Tadi ya mereka minumnya di kedai kopi Starbucks atau di kedai kopi tertentu. Sekarang kedai kopi itu hanya ngambil diantar ke rumah, ya. Jadi pindahnya nih kemana? Kita harus cari, kita harus explore, ya, kira-kira begitu. Persepsi orang terhadap waktu itu juga berubah. Pandangan orang terhadap waktu berubah. Nah, jadi Anda harus temukan waktu di mana. Rumah Perubahan bikin webinar ketika awal-awal kami juga mengalami musibah. Bikinnya Senin pagi, ternyata semua orang bikin ratas kabinet, antar kementerian, perusahaan, semuanya Senin pagi. Sekarang kami robah, kami bikin sore hari, menjelang ngabuburit, ya. Kami lakukan sore hari, itu ternyata bagus karena tidak ada jam, gitu ya. Teknologinya membantu begitu ya. Teknologi yang memungkinkan, tidak konektivitinya tidak terganggu dan orang siap pada jam-jam seperti itu. Hanya saja pada jam seperti itu orang harus sedikit distimulasi, ya, karena manusia kalau mau membeli harus dibikin senang. Tidak ada ceritanya Anda suami istri pun atau pacaran pun tidak mungkin Anda akan pasangan Anda mau pergi sama Anda kalau Anda ketemunya saja udah bete. Jadi Anda harus nice, ya. Harus benar-benar tahu bagaimana pandangan orang tentang waktu, tentang perilaku, tentang segala macam. Kemudian pandangan manusia terhadap kesehatan. Nah, ini penting sekali, kesehatan dan masa depan, ya. Sekarang dengan adanya pandemi ini, menurut saya ini opportunity bagi kita. Apalagi produk syariah Indonesia, menurut saya peminatnya besar. Tergantung Anda sekarang datangnya atau tidak. Ya. Selamat Bu Nini, ini karena ini pekerjaan Bu Nini, saya lihat prestasinya luar biasa. Salah satu andalan kami di Prudential memang ini adalah produk syariah, ya. Growth-nya luar biasa sekali. Yang penting dapat kepercayaan. Pru ini termasuk produk yang dipercaya, ya. Memang ada gangguan karena muncul perusahaan-perusahaan asuransi yang tidak komit begitu ya. Tapi Prudential komit, kita jaga ya. Nah, ini menjadi penting sekali. Kemudian terakhir kembali lagi saya ingatkan tadi, gunakan teknologi, pakai big data ya. Saya bilang sama teman-teman, kalau mau mancing ikan kecil pakai ikan teri. Ya, tapi kalau mau dapat ikan tuna yang besar, ya, yang besar sekali begitu ya, maka kita harus pakai ikan kakap. Ya, jadi teman-teman saya sekarang mulai pasang iklan juga di Facebook, cari endorser.
anak-anak muda sekarang itu jauh mengenal endorser yang kita nggak pernah kenal, ya. Jadi terutama sebagai kita nih, ya, lebih kenal endorser ketimbang bintang-bintang Hollywood. Bintang Hollywood, bintang layar lebar di TV itu tidak dikenal oleh mereka, tapi mereka mengenal nama-nama seperti Rachel Fenya, ya. Siapa lagi tadi disebut ya? Arif Muhammad, tuh kita nggak pernah tahu tuh, ya. Suhai Salim, ya. Nama-nama yang kita nggak pernah kenal, ternyata followernya besar. Kami cari dana untuk membiayai pembelian APD untuk kasih supir taksi di kitabisa.com. Ya, kami cari. Ternyata ada sejumlah artis televisi yang bantu saya pakai 20 orang. Ternyata pergerakan ini tidak banyak. Kenapa? Karena mereka engagementnya dengan customer tidak ada. Jadi Anda juga tidak ada salahnya memasarkan jaringan Anda melalui Facebook yang orang-orangnya mempunyai interaksi yang cukup kuat, ya, dan biayanya tidak mahal. Silakan Kang Didi. Oke. Yes, terima kasih Profesor Renard Kasali. Sejalan banget dengan Prudential ya, kita sudah punya PruLeads sekarang, PruLeads Priority, juga memasang iklan-iklan lewat sosial media, dan juga kita banyak pakai influencer-influencer untuk memasarkan brand kita dan juga produk kita. Profesor, pertanyaan kedua nih Profesor, ada pertanyaan yang cukup menarik. Bagaimana membentuk herd immunity di bidang sosial ekonomi? Agar dalam kondisi seperti sekarang, ekonomi bisa tumbuh dan membentuk kebiasaan sosial ekonomi melalui internet yang bisa dilakukan oleh masyarakat secara umum sampai lapisan bawah. Ini pertanyaan menarik ini ya, herd immunity. Jadi kalau ceritanya konkretnya herd immunity di Belanda itu dan sejumlah negara Eropa, di Skandinavia, di Swedia khususnya, itu memang orang diberikan lebih keleluasaan dibanding di Swedia, lebih keleluasaan dibanding dengan di Norwegia, begitu ya. Nah, salah satu dokter yang kemarin presentasi mengatakan saya membedah pasien nggak pakai masker, walaupun saya tidak anjurkan Anda seperti itu, karena tiap orang ini imunitasnya tidak sama. Nah, saya jadi ingat waktu anak saya sekolah di Amerika dulu, kalau dia lagi flu sama dokter disuruh keluar. Saya sempat panik karena pikiran saya Indonesia. Akhirnya saya dikasih tahu sama dokter di sana. Anda pasti cara berpikirnya Indonesia, karena dia dokter Indonesia. Dia lagi ngambil doktoral di sana. Dia bilang sama saya, kalau di Indonesia udara keluar kotor, Pak. Di sini udara bersih, jadi orang harus ketemu udara bersih. Anak-anak itu disuruh mencari daun di luar, misalnya eksplorasi, ya, cari daun di luar, cari batu di luar, begitu ya. Dan banyak sekali anak-anak jalan keluar itu nggak pakai sepatu. Ya, ternyata itu adalah supaya mereka terbiasa dengan ya ada sedikit kuman-kuman tertentu yang masih bisa ditoleransi lah. Nah, sama juga dengan di Indonesia, kalau kita sekolah, hanya bikin planning, kita steril, tidak tahu keadaan lapangan, tidak menyentuh kehidupan, kita ini tidak dapat herd immunity. Berbisnis itu harus juga Anda ada lakukan pakai Zoom, Anda lakukan pakai teknologi, yes, tetapi jangan lupa, begitu keadaan memungkinkan, pakai masker pada saat tertentu. Kalau memang memungkinkan, kita pakai social distancing, bisa ketemu. Ya. Jadi di situ Anda bisa baca tentang orang. Nah, kita demikian pula kalau kita mau bangun ekonomi, kita harus tahu keadaan di lapangan. Kami ekspor ikan, kami datangi Kementerian KKP, kami kirim orang di lapangan. Saya sampai tahu di daerah tertentu ini Pak Haji siapa yang jagonya, dan yang ini haji yang jujur ini luar biasa, ini jadi pegangan kita. Kalau yang ini adalah satu orangnya preman seperti ini. Jadi saya sudah punya orang yang memang membaca keadaan di lapangan, yang benar-benar tahu bagaimana kita dapat ikan. Apalagi sekarang kami cari ikan layur misalnya, mau ekspor 4 kontainer ke Hong Kong. Ya. Orang Hong Kong ini, orang China ini sudah keluar dari COVID, tapi mereka ini sekarang pengen makan enak, makanannya nggak ada. Nah, kami carikan ikannya, kami ekspor ke sana, dan kami tahu. Nah, kebetulan kami juga sudah tahu bagaimana caranya. Jadi, saudara-saudara, jangan mau yang gampang, biasakan juga mau yang sulit. Karena kalau sulit itu dilakukan, lama-lama kita akan bisa. Ya. Lama-lama kita bisa, dan lama-lama kita akan perform. Kira-kira begitulah, itu namanya herd immunity dalam ekonomi.
Wow, thank you banget Profesor. Luar biasa ya Bapak Ibu. Jangan sampai kita pengen yang gampang-gampang aja katanya. Harus coba yang susah, yang berat ya. Sama waktu prospek juga harus lebih semangat, lebih gigih lagi kalau prospeknya belum. Ya mungkin ya. Harus banyak-banyak usaha. Profesor, pertanyaan terakhir saja dari partisipan. Ini ada yang menarik juga. Menurut Profesor Renald Kasali, apakah bisnis asuransi merupakan pilihan yang tepat saat ini dan yang akan datang? Dan bagaimana prospeknya? Akan settle kah? Untuk asuransi syariah, bagaimana Profesor? Terima kasih Pak. Wah, ini lebih baik ditanya sama ahlinya deh, ya. Asuransi syariah lebih baik di sini saya lihat ada Pak Ahmad, ada Bu Nini. Saya kira mereka lebih paham, ya, bagaimana caranya. Jadi menurut saya ini opportunity. Saya tahunya opportunity besar, dan saya tahu orang di Indonesia ini masyarakat yang toleran sangat besar, ya. Dan peminatnya bukan hanya orang yang Muslim saja, tapi juga non-Muslim. Di London saja yang kalangan non-Muslim itu banyak membeli produk syariah karena apa ya? Karena fairness, karena ada lebih banyak mata yang mengawasi, ya, dan lain sebagainya. Jadi barangkali itu yang bisa saya berikan jawaban. Oke, terima kasih Profesor, luar biasa sekali apa yang sudah disampaikan. Dan tadi pertanyaan terakhir, tentu Bapak Ibu ada pertanyaan lain tapi kita sudah tarikan dan itu yang disampaikan ke Pak Profesor Renald Kasali. Baik Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih buat partisipasinya. Pak Renald, terima kasih buat pemaparan materi yang luar biasa. Bapak Ibu belum selesai acaranya, jangan kemana-mana dulu. Kita akan segera sambut